Saudara-saudaraku, selamat datang. Minggu ini adalah minggu terakhir memasuki masa kita mengingat hari penyaliban dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Disebut Minggu Palem, satu peristiwa yang juga menunjukkan perbedaan antara harapan orang Israel atas pembebasan yang mereka nantikan dengan maksud Allah mengenai pembebasan atas dosa. Walaupun ini sudah dinyatakan oleh Nabi Yesaya melalui kitabnya pada pasal 53 yang berkata demikian. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Amin. Saudara-saudaraku, kita yang telah ditebus melalui darah Yesus, kiranya tetap menyadari itu adalah kasih Allah yang begitu besar. Kiranya ibadah ini merupakan respons kita atas kasih Allah itu. Dan kita dapat mengungkapkan dengan Hosana, Hosana, diberkatilah engkau penebusku. Saudara-saudaraku, mari kita bangkit berdiri dan mempersiapkan hati untuk masuk beribadah. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kita semua. Amin. Mulia sembah Raja mulia.
majesty, majesty. Worship his majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from his throne unto his own, his anthem raise. So exalt. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship his majesty. Jesus who died, now glorify, King of all kings. Jesus who died. Jesus who died, now glorify, King of all kings. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi. Engkau adalah Allah yang agung, Engkau adalah Allah yang esa, dan Engkau adalah pemilik dari segala sesuatu yang ada di sini. Engkau adalah permulaan dari segala sesuatu. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau telah memberikan putramu dari dalam hatimu yang sangat dalam. Engkau memberikan kepada kami untuk menebus umatmu, ciptaanmu, bayang daripada Engkau sendiri, yang Engkau telah tebus kami melalui darah putramu, Yesus Kristus. Terima kasih, Engkau bukan hanya Allah yang di atas sana, tapi Engkau Allah yang bersama kami. Engkau bahkan turun menyerupai kami. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala yang telah Engkau lakukan. Terpujilah namamu, dimuliakanlah namamu. Bapa dalam surga, kami ingin datang kepada Engkau. Kami ingin berespons atas kebaikan hati Engkau. Kiranya Engkau layakkan kami, Engkau sucikan kami, Engkau tilik hati kami, Engkau tuntun pikiran kami, agar kami layak datang beribadah, menikmati kebersamaan dengan Engkau, Allah yang suci. Terpuji namamu, kami mau letakkan perjalanan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, lindungi kami, urapi kami, buka hati kami, buka mata kami, buka telinga kami, untuk kami boleh mendengar dan menyimpan firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Perkenankanlah kami juga mengungkapkan puji-pujian kepada Engkau melalui lagu-lagu yang akan kami sampaikan kepada Engkau. Kiranya Engkau boleh menjadikan ini semua sebagai suatu ibadah yang menyejukkan hatimu, menyukai hatimu. Terima kasih Bapa, segala hormat dan puji bagimu. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami dan penebus kami. Amin. Silakan duduk, saudaraku. Pujian berikut ini berjudul Christ, Our Hope in Life and Death. Satu hal yang pasti kita akan katakan amin. Di dalam saya menyiapkan ini, saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah benar saya sepenuhnya menjadikan Kristus sebagai pengharapan dalam kehidupan dan kematian saya? Dalam kematian saya lebih pasti karena Yesus sudah menebus dosa saya. Namun bagaimana dalam keseharian saya? Pada waktu saya mengalami kenyamanan ataupun pergumulan hidup. Kegelisahan dalam suasana pandemi ini,
Bagaimana dengan saya menyerahkan pengharapan mengenai masa depan saya, masa tua saya, sakit, penyakit kalau itu akan datang. Apakah pikiran dan hati saya tetap menyadari bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai saya? Saudara-saudaraku, saya pribadi berdoa agar saya bisa tetap mengakui Dia sebagai pengharapan saya di dunia ini maupun di dunia baru nanti. Kiranya lagu ini dapat memberikan kekuatan kepada kita bersama. Christ, our hope in life and death. What is our hope in life and death? Christ alone, Christ alone. What is our only confidence? Let our souls to Him belong, who holds our days within His hand. What comes apart from His command, and what will keep us to the end? Love of Christ in which we stand. Oh, sing hallelujah. Oh, springs eternal. Oh, sing hallelujah. Now whenever we confess, Christ our hope in life and death. What truth can calm the troubled soul? God is good, God is good. Where is His grace and goodness known? In our great Redeemer's blood, who holds our faith when fears arise, who hands above the stormy trial, who sends the wave that brings us nigh to the shore, the rock of life. Oh, sing hallelujah. Our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah. Now whenever we confess, Christ our hope in life and death. Through the grave, what shall we see? Christ lives, Christ lives. And what reward will heaven bring? Everlasting life with Him. There we will rise to meet the Lord, and sin and death will be destroyed, and we will feast in endless joy. And Christ is ours forevermore. Oh, sing hallelujah. Our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah. And whenever we confess, Christ is our hope in life and death. Pembacaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Aiping. Pembacaan Alkitab minggu ini diambil dari kitab Matius 21 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Matius 21 ayat 1 sampai 11. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun,
Yesus menyuruh 2 orang murid-Nya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Pembacaan Alkitab minggu ini diambil dari kitab Saudara-saudara, minta maaf karena ada sedikit technical error. Jadi kami di dalam gereja, kami tidak mendengarkan, tidak keluar suara untuk pembacaan firman. Tapi firman sudah dibacakan. Belum dibacakan. Saya membaca. Oke. Pembacaan firman diambil dari Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Saitun, Yesus menyuruh 2 orang murid-Nya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong-motong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam perjalanan kehidupan Tuhan Yesus, Dia berkali-kali mengalami perlakuan yang mendukakan hati Dia, mengecewakan Dia. Namun, puji Tuhan, Dia terus bersandar dan menyelesaikan perjalanan dari kehendak Bapa atas Dia, sehingga kita bisa mendapatkan anugerah keselamatan itu. Pada pembacaan tadi, orang banyak berteriak-teriak, "Hosana, Hosana, diberkatilah dia," dan menyambut dia dengan gegap gempita. Namun, tidak lama kemudian mereka berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia."
Petrus, di dalam khotbah kita mendengar dia sebagai salah satu murid inti. Petrus yang berkata, "Engkau adalah Mesias." Suatu ungkapan yang tepat bagi Yesus karena dia adalah Allah penebus. Namun pada waktu dia bertemu dengan seorang hamba perempuan, Petrus menyangkal Yesus 3 kali dan berkata, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah saya dan saudara dekat dengan Yesus pada hari Minggu dan kemudian melupakan Dia pada keesokan harinya? Tuhan kita Yesus Kristus, Dia dikirim dari hati Allah yang dalam untuk menebus dosa saudara dan saya. Terimalah Dia, temuilah Dia, tinggallah bersama Dia. Near to the heart of God. There is a Messiah friend near to the heart of God, a place where sin cannot molest, near to the heart of God. Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God. All hearts we raise before Thee, near to the heart of God. There is a peace of comfort sweet, near to the heart of God, a place where we our Savior meet, near to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God. All hearts who wait before Thee, near to the heart of God. There is a place of full relief, near to the heart of God, a place where all joy is and peace, near to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God. All hearts who wait before Thee, near to the heart of God. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita pada minggu ini telah memasuki minggu yang disebut Palm Sunday atau Minggu Palem, yang ditandai dengan Yesus masuk kota Yerusalem
dan sejumlah besar orang datang berseru-seru kepadanya dan mereka membawa daun-daun palem. Peristiwa yang terpenting di dalam bagian yang dicatat baik oleh Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem. Yesus masuk ke Yerusalem. Inilah menjadi tema kita pada hari ini. Dan apakah artinya bagi kita pada masa kini Yesus masuk ke kota Yerusalem? Kita akan fokus merenungkan pada khotbah minggu ini adalah dari kutipan yang dicatat oleh Injil Matius mengenai peristiwa yang penting ini. Yaitu pada pasal 24 Matius ayat 4 dan 5, kemudian ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, yaitu Nabi Zakaria. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ayat 9, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada tahun ini kami dipersiapkan sekali lagi untuk memperingati Jumat Agung. Saat kematian-Mu di atas kayu salib, saat penebusan digenapi bagi kami yang berdosa. Sebelum itu ya Tuhan, kiranya firman-Mu pada Minggu Palem ini sekali lagi mempersiapkan hati kami untuk turut serta di dalam penggenapan keselamatan-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Di dalam peristiwa Yesus masuk kota Yerusalem, maka bukan hanya membawa kita fokus kepada Yerusalemnya. Karena Yerusalem sekalipun penting, tetapi Yerusalem dikatakan oleh Tuhan Yesus sudah menjadi seperti anak ayam yang tanpa induknya. Yerusalem tidak lagi seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan di dalam perjanjian lama. Dan Yesus sekarang masuk Yerusalem. Peristiwa ini menjadi peristiwa yang penting karena adalah di dalam konteks siapa yang masuk ke kota Yerusalem. Yang masuk kota Yerusalem adalah Yesus Kristus. Ini poinnya. Jikalau kita membandingkan peristiwa-peristiwa masuknya seseorang ke dalam sesuatu kota, maka yang menjadi fokus adalah kota apa yang dia masuki. Di dalam konteks pada masa Tuhan Yesus dan masa gereja mula-mula, maka konteksnya adalah kota Roma. Kota Roma. Tidak peduli siapapun yang masuk. Tetapi jikalau ada orang yang bisa masuk kota Yerusalem dengan iring-iringan yang dahsyat, dengan penyambutan yang dahsyat, maka otomatis orang itu menjadi orang yang mulia, orang yang dikagumi, orang yang agung, karena dia mampu masuk kota Roma. Dan bukan hanya masuk kota Roma, tetapi dia disambut di dalam iringan-iringan yang besar. Maka kita bisa membandingkan peristiwa Yesus masuk kota Yerusalem dengan peristiwa-peristiwa yang hampir sama di dalam konteks pada zaman itu. Jikalau ada seorang senator atau seorang pemimpin yang ada di Roma, kalau dia bisa pergi keluar dari Roma dan dia bisa mengalahkan musuh-musuh Roma, dia bisa menambah tanah untuk kerajaan Imperium Roma, dan dia akan masuk kota Roma, maka dia bisa masuk kota Roma. Itu merupakan legitimasi dia. Dia masuk kota Roma.
Dan dia disambut dengan arak-arakan yang dahsyat. Dan dia akan masuk membawa tawanan-tawanan. Dan dia akan dipuji-puji oleh seluruh penduduk kota Roma. Dan itu merupakan legitimasi yang sangat besar pada masa itu. Tetapi dalam peristiwa Yesus masuk kota Yerusalem, bukan soal Yerusalemnya, tetapi sekarang adalah siapa yang masuk kota Yerusalem. Itu yang menjadi momen yang penting. Siapa yang masuk kota Yerusalem? Karena Yerusalem sudah kehilangan kemuliaannya. Yerusalem sudah kehilangan keagungannya. Yerusalem sudah menjadi seperti yatim dan piatu. Yerusalem sudah kehilangan pamornya. Dia menantikan kembali pamor itu, tetapi tidak pernah bisa muncul kembali. Maka peristiwa ini menjadi peristiwa yang sangat penting dan dahsyat. Siapa yang masuk kota Yerusalem? Dan itulah yang dikatakan oleh Matius di dalam kutipan yang pertama. Dia mengatakan, katakan kepada putri Sion, katakan kepada putri, lihat rajamu datang kepadamu. Lihat rajamu datang kepadamu. Siapa yang datang ke Yerusalem? Itulah yang memberikan kesukaan, pengharapan kembali bagi Yerusalem. Putri Sion yang sudah menjadi terhilang. Putri Sion yang sudah menjadi sepi dan sunyi. Seperti di dalam kitab Ratapan yang pernah kita bahas di dalam Bible Study. Di dalam Ratapan Yeremia berkata, hai putri Sion yang dahulunya begitu cantik, yang dahulunya begitu agung dan mulia, tetapi sudah sepi, senyap, dan sudah kehilangan kemuliaannya. Dan kini kita melihat Matius mengutip dari kitab Zakaria, menyatakan kesukaan yang baru, pengharapan yang baru. Rajamu datang kepadamu. Rajamu datang kepadamu. Bersukacitalah hai putri Sion. Jemaat sekalian dikasihi dalam Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Kita selalu mengharapkan Yerusalem. Kita mengharapkan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Kita mengharapkan sesuatu yang kita bisa dapatkan di dalam hidup kita. Tapi kita bisa kehilangan siapa yang datang. Itulah yang menentukan penghiburan bagi hidup kita di dalam kehidupan di dalam dunia ini. Itulah poin yang terpenting di dalam kita memperingati Minggu Palma. Itulah poin yang penting. Bukan lagi Yerusalemnya, tetapi siapa yang datang ke Yerusalem, itulah yang menentukan hari depan Yerusalem. Jikalau yang datang adalah orang-orang pemimpin agama yang dengan kepalsuannya dan menguasai Yerusalem, maka tidak ada harapan bagi Yerusalem. Jikalau yang datang nanti adalah pada tahun 70 Masehi, yang datang adalah Jenderal Titus dengan tentara Roma yang akan menyergap Yerusalem dan menghancurkan bait Allah. Yerusalem memang tidak lagi ada keagungannya. Jikalau yang datang adalah kekuasaan Roma yang menekannya, tidak ada harapan. Jikalau yang berkuasa di dalam Yerusalem adalah Herodes dengan sakit jiwanya dan ingin merampas segala sesuatu bagi dirinya, Yerusalem menambah kepedihan hati Allah. Yerusalem menambah kesedihan bagi manusia. Jikalau di Yerusalem yang berkuasa pada saat itu adalah Pilatus yang segera mencuci tangannya karena tidak bisa bertanggung jawab atas keputusannya. Saudara bayangkan bagaimana nasib Yerusalem di tangan pemimpin yang seperti itu. Itu sebabnya sekali lagi Matius mengajak putri Sion bersukacita. Putri Sion memandang kepada rajanya yang datang, yang datang. Ini suatu yang breakthrough, suatu yang menerobos. Yesus tidak perlu seakan-akan berusaha merebut supaya bisa melegitimasinya pada Yerusalem.
Karena legitimasinya adalah pada dirinya sendiri. Anak Allah yang datang ke dalam dunia. Mesias yang datang ke dalam dunia. Dan dia datang untuk membawa kembali Yerusalem menjadi kota yang berkenan kepada Allah. Yang kedua kita melihat Yesus sebagai raja yang datang menuju Yerusalem. Maka dikatakan, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Ia lemah lembut. The gently king. Dia datang dengan lemah lembut. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Kita sukar memahami makna ini jikalau kita tidak membandingkan dengan kutipan yang selanjutnya di dalam Matius yaitu ayat 9. Ketika itu dikatakan orang-orang berseru, orang-orang mengikut Yesus dan dari belakang dan berseru kepadanya, Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi anak Daud. Luar biasa orang-orang yang pada saat itu mereka menangkap sesuatu hal. Yaitu mereka menangkap Yesus yang datang adalah anak Daud. Anak Daud, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Mereka melihat, mereka memahami Yesus sebagai anak Daud. Sebagai anak Daud. Jikalau kita kaitkan dengan Injil di dalam Markus pasal yang ke-11 mengenai peristiwa ini. Maka sebelum pasal 11, pasal 10 dicatat dalam peristiwa Bartimius, orang yang buta. Dan dia juga berseru kepada Yesus, hai anak Daud, kasihanilah aku. Maka kemungkinan besar karena teriakan daripada Bartimius yang didengar oleh sebagian orang. Kemudian mereka melihat Yesus masuk ke kota Yerusalem, kota Daud. Maka mereka segera menangkap momen itu dan mereka berseru, Yesus anak Daud. Bagaimana sekarang kita padukan Yesus sebagai anak Daud dengan kutipan yang dikutip oleh Matius dalam kitab Zakaria. Dia datang dengan lemah lembut. Bagaimana dengan seruan daripada orang banyak mengenal Yesus sebagai anak Daud. Bagaimana kita memadukan kedua hal ini. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita mundur sejenak ke dalam kitab Perjanjian Lama di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7. Mari kita mundur sebentar memahami latar belakangnya. Kita membaca dari 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-14 sampai dengan ke-16. Di dalam pasal 2 Samuel pasal 7, beberapa biblical scholar mengatakan boleh dikatakan ini merupakan jantung dari Perjanjian Lama. Merupakan core dari perjanjian lama. Memahami mengenai covenant, konsep dari perjanjian Allah kepada umat Israel. Pasal 2 Samuel pasal yang ke-7 kita akan melihat. Di dalam ayat yang pertama kita melihat latar belakangnya adalah Daud. Daud mengalami kesuksesan yang luar biasa di dalam berkat Tuhan. Dan lalu kemudian dia melihat bagaimana kemudian raja menetap di rumahnya. Dan Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya. Lalu Daud terpikir, lihat aku ini berdiam di dalam rumah dengan kayu aras. Padahal tabut Allah diam di dalam tenda. Maka kemudian Daud mengusulkan kepada Allah untuk dia membangun rumah bagi Allah. Dia membangun rumah bagi Allah. Tetapi Tuhan Allah berkata, tidak. Bukan kamu yang membangun rumah bagiku. Tetapi aku yang akan membangun rumah bagimu. Nah ini sesuatu yang menarik di dalam 2 kata mengenai rumah di sini. Daud berpikir dia akan membangun rumah bagi Tuhan dengan kayu aras. Dengan bangunan-bangunan yang kokoh. Supaya Tuhan berdiam di dalam rumah itu. Supaya Tuhan berdiam dalam rumah itu. Tetapi Tuhan berkata, mengapa kamu tidak mendirikan oleh di dalam firman-Nya, kalau saudara membaca lebih lanjut di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 di dalam percakapan itu. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan, pergilah katakan kepada hambaku Daud,
Beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak akan pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu menggembara dalam kemah sebagai kediaman. Kemah sebagai kediaman. Tuhan hadir di tengah-tengah Israel dilambangkan dengan kemah dan tabut perjanjian sebagai kediaman. Di dalam bahasa Inggrisnya pakai istilah yang sangat baik, yaitu dwelling place. Dwelling place. God's presence di tengah-tengah orang Israel ditandai dengan tabernakel, ditandai dengan kemah, dan ditandai dengan pertabut perjanjian. Yang mobile, yang dinamis, sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan, dinyatakan dengan pimpinan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Sekarang Daud mau mendirikan satu rumah yang perkasa, rumah yang besar supaya Tuhan diami. Hati Daud mungkin hati yang baik karena dia merasa dia mempunyai rumah. Tetapi Tuhan Allah yang memimpin dia, memberkati dia, tidak ada rumah baginya. Tetapi Tuhan tidak memilih rumah bagi dia. Tuhan memilih dwelling place. Hadir tinggal di dalam kediamannya, di dalam dinamisnya, di dalam maksud dan rencananya bagi kita. Dia memilih dwelling place. Tinggal diam. Dia hadir di tengah-tengah umatnya. Tetapi bukan rumah tinggal. Dwelling place berbeda dengan house. Berbeda dengan tempat tinggal. Dan ini sesuatu yang menarik saudara kita pelajari di sini. Tuhan Allah mau dwelling place. Hadir. Tetapi bukan di dalam kaitan dengan rumah. Di dalam kaitan dengan rumah. Saudara, mungkin di dalam kehidupan kita, di dalam dunia modern, sukar kita membedakan kedua hal ini. Yaitu mengenai kehadiran dwelling place dengan house sebagai rumah. Kalau kita hari ini ditanya di mana tempat tinggalmu, kita lebih menunjuk kepada alamat kita, rumah kita. Itu sebabnya bisa menjadi problem. Ketika kita tidak ada rumah, kita menjadi homeless. Menjadi homeless. Belakangan ini saya diskusi dengan beberapa teman yang melayani homeless di Hamilton area. Dan memang tidak mudah seorang di dalam dunia modern sudah menjadi homeless. Tidak ada rumah. Kita memikirkan konsep mengenai tempat tinggal adalah berkenaan dengan rumah. Dan kalau kita tidak memiliki rumah, kita menjadi homeless. Dan ketika kita menjadi homeless di dalam dunia modern, kita kehilangan semuanya. Kita tidak bisa mengurus insurans, kita tidak bisa mortgage, kita tidak bisa apapun juga. Kalau tidak ada tempat tinggal. Tidak ada tempat tinggal. Dan bagi Daud, dia mempunyai konsep yang berbeda. Rumah, kalau dia dirikan rumah, maka Daud mempunyai satu kepastian dengan rumah itu, dengan bait Allah itu, berarti Tuhan hadir. Tuhan hadir. Jikalau Tuhan bisa dibuatkan rumah dan rumah itu kokoh, tidak dapat diganggu-gugat oleh cuaca, oleh angin, oleh apapun juga, maka itu akan memberi kepastian bagi Daud dan umatnya bahwa Allah hadir. Tetapi Tuhan membedakan antara house dengan dwelling, dengan kehadiran. Kadang-kadang kita semua hadir kumpul di dalam rumah. Tapi sentuhan kita, hidup kita tidak sharing satu kepada yang lain. Tidak dwelling, tidak present. Kita mungkin ada di dalam satu gedung, tetapi tidak menjadi dwelling place. Kita tidak hadir di situ sebetulnya. Kita tidak hadir di situ. Mungkin gambaran yang bagus adalah pengalaman kita di dalam dunia sekarang. Di mana teman-teman berkumpul di satu meja, apalagi sebelum COVID. Tertawa bersama, makan bersama. Tapi semua orang pegang handphone dia. Dan dia diskusi dengan teman entah di mana.
Mereka hadir tapi tidak hadir. Mereka bersama tapi tidak bersama. Maka yang Tuhan tetapkan adalah dwelling place. Dwelling place. Bukan pertama-tama house, bukan pertama-tama gedung, bangunan, building, tapi dwelling place. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Tapi kemudian Tuhan yang kemudian menyatakan kepada Daud hambanya itu. Dia mengatakan satu hal yang menarik di sini. Beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang. Belum ada bait. Tetapi sudah ada God's presence. Dan God presence di padang, on the field. Tidak ada bangunan di sana. Tidak ada kemuliaan dari bait bangunan bait Allah. Di padang. Tuhan hadir di situ. Memanggil dia. Tuhan mengingatkan Daud untuk hal itu. Ketika engkau menggiring kambing domba, yang ada dalam struktur hidupmu adalah kambing domba, milik mertuamu, tinggal di padang gurun. Tetapi di sana Tuhan hadir. Tuhan hadir. Untuk menjadi raja atas umatku Israel. Daud 3 kali diurapi. Yang pertama kali diurapi adalah tidak ada apa-apanya. Tidak ada takhta, tidak ada istana. Samuel membawa minyak urapan itu dan mengurapi Daud privately. Tidak ada apa-apanya, tidak ada sambutannya. Tapi di mata Tuhan, Daud adalah raja yang Tuhan pilih. Kemudian Tuhan mengurapi Daud yang kedua kali adalah ketika dia menjadi raja atas Yehuda. Tidak banyak orang yang hari itu hadir dalam pengurapan dia menjadi raja. Baru yang ketiga dia diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Kalau menunggu ada takhta, menunggu ada istana, menunggu ada segala sesuatu, Daud tidak pernah menjadi raja yang berkenan kepada Allah. Dwelling place. God's dwelling place. Bukan sekedar God's house. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani. Segala tempat, tidak semua tempat baik yang Daud lewati. Pernah dia lari-lari di tengah hutan. Pernah dia di pinggir kali hanya mengambil kerikil, di depan dia Goliat yang besar. Tapi Tuhan hadir di sana. Dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Daud sedang sibuk mengurusi musuhnya. Bagaimana dia mengurusi kehadiran Allah. Menjaga tabut pun tidak sanggup. Tabut pernah diambil oleh orang Filistin. Kalau Tuhan Allah betul-betul hadir hanya di dalam tabut itu. Dan tabut itu diambil, dirampas oleh orang Filistin. The end of the world, saudara, itu berarti. Tapi Tuhan bukan hanya diwakili oleh tabut, tapi dia juga dwelling place, dia hadir. Dan aku membuat namamu besar seperti nama orang-orang yang besar yang ada di bumi. Dan aku menentukan tempat, aku yang menentukan tempat bagi umatku Israel. Saudara, sekarang kita beragama sebagai orang Kristen. Jangan-jangan kita yang ngurusin Tuhan, bukan? Tapi kita tidak taat kepada Dia. Padahal Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu. Karena dwelling place dia berkenan kepada Daud.
Bukan hanya menentukan tempat, menanamkannya. Sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Tidak pernah rest, sekarang Tuhan kasih rest. Tuhan kasih shalom. Mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Dan yang lebih lagi adalah, karena ini adalah dwelling place, yang lebih lagi adalah Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Tuhan berkata, aku akan mengokohkan kerajaan. Dan dikatakan di sini, dikatakan keluarga dan kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut keluarga dan kerajaan. Maka di sini sebetulnya kata house muncul. Tapi berbeda dengan apa yang dimaksud oleh Daud. Daud rindu membangun rumah dengan kayu-kayu aras Lebanon bagi Tuhan. Daud mengasihi Tuhan dan dia memang mau membangun rumah itu. Tapi Daud perlu memahami justru Tuhanlah yang akan membangun rumah baginya. Rumah di sini bukan sekedar bangunan-bangunan. Tapi sekarang Israel mulai belajar satu hal yang lain lagi. Dari Tuhan menandakan hadirnya dengan kemah dan tabut. Tetapi lebih ada dwelling place di situ. Kemudian Daud memikirkan bangun rumah dengan kayu aras Lebanon. Sekarang Tuhan yang akan membangun rumah bagi Daud. Dan rumah di situ adalah berkenan dengan keturunan. Bukan lagi berkenan dengan building, tapi keturunan. Berkenan dengan dinasti. Rangkai merangkai. Rangkai merangkai. Itu yang Tuhan bangun. Story akan berlangsung terus. Bukan hanya sekedar story sekarang kita melihat dalam kehidupan kita. Kita kagum-kagum ketika melihat pergi ke Eropa banyak bangunan-bangunan yang ratusan tahun. Kisah-kisah ratusan tahun kita terpaku kepada hanya bangunan. Tapi kadang-kadang ketika mendengar kisah orang-orangnya. Sebetulnya hanya kepedihan belaka. Kisah yang berulang, kisah kepedihan. Kisah perebutan, kisah kebencian yang tidak habis-habis. Tapi Tuhan ingin membangun keturunan yang akan menggenapi keselamatan. Namun kita melihat apa yang Tuhan janjikan, Tuhan akan berikan keturunan dan kerajaanmu, keluargamu kokoh selama-lamanya. Tetapi apa yang terjadi tahun 586 Masehi, pada raja yang terakhir Zedekia, kerajaan Yehuda di end karena dibawa ke exile, ke pembuangan di Babel. Karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala. Akhirnya mereka dibuang ke Babel. Israel bertanya-tanya, kenapa berakhir? Bukankah Tuhan berjanji kerajaan yang akan kokoh selamanya? Bait Allah yang luar biasa didirikan oleh Salomo dipermainkan oleh Antiochus Epiphanes, bawa kepala babi, taruh di tempat meja persembahan. Apakah Tuhan melupakan perjanjian? Karena Israel menjadi take for granted. Mereka melihat bait Allah, dan mereka merasa Allah hadir, dijamin Allah sudah hadir karena bait Allah masih ada. Dan mereka lupa dwelling place. Mereka tidak ada kisah seperti Daud. Tuhan hadir di padang. Tuhan hadir ketika Daud menghadapi Goliat. Tuhan hadir dwelling place. Israel tidak peduli itu. Israel berpikir masih ada bait Allah. Israel berpikir terjamin Allah hadir di situ. Maka peristiwa Minggu Palem ketika Yesus masuk Yerusalem ini merupakan peristiwa yang besar, saudara, yang dahsyat.
Bukan lagi soal Yerusalemnya, karena sudah terlalu menyedihkan kisah Yerusalem. Tetapi sekarang yang hadir adalah Yesus Kristus, dwelling place of God. Allah yang hadir sekarang. Allah hadir di dalam Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu. Allah hadir Immanuel di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Itulah berita yang terpenting di dalam peristiwa Minggu Palem ini. Adakah kita menyadari Yesus Kristus adalah dwelling place, kehadiran Allah yang datang ke dalam dunia ini. Sekarang masuk Yerusalem. Masuk Yerusalem. Masuk Yerusalem. Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada Petrus, ketika Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di dalam Injil Matius, Yesus mengatakan, di atas pengakuan ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini janji yang luar biasa, saudara. Yang hanya bisa diucapkan oleh Allah sendiri. Immanuel yang hadir di tengah-tengah kita. Jemaat Tuhan berdasarkan pengakuan Yesus anak Allah, Mesias, Kristus. Maka Tuhan berjanji alam maut tidak akan bisa menenggelamkannya. Ini suatu perjanji yang sangat dahsyat. Apa yang tidak bisa ditelan oleh alam maut? Apa yang tidak bisa ditelan oleh expired date? Jangankan alam maut, expired date saja menenggelamkan semuanya. Apa yang tidak ada expired di dalam hidup ini? Semua ada waktunya selesai. Apalagi alam maut, dia menenggelamkan segala sesuatu. Dan janji Tuhan itu terlalu besar, tidak mungkin diucapkan oleh siapapun. Saudara beri barang, ada expired date. Saudara bangun relasi, ada expired date. Maka di dalam janji pernikahan, setia paling top sampai salah seorang meninggal dunia. Ada expired date. Gedung yang besar, yang agung, ada expired date-nya. Kalau tidak segera direnovasi, dijaga lagi, dan sudah berubah dari yang awal. Apalagi alam maut. Alam maut gambarannya adalah seperti lumpur, saudara. Yang hanya bisa masuk dan tidak pernah bisa keluar kembali. Hanya bisa menerima, tapi tidak pernah bisa keluar dari situ. Dalamnya lumpur itu. Mengapa Yesus, berdasarkan apa Yesus mengatakan janji yang begitu dahsyat itu? Karena Yesus akan genapi itu dimulai dengan dia masuk Yerusalem. Yesus masuk Yerusalem. Rajamu datang dengan lemah lembut. Karena dia adalah dwelling place, Allah sendiri hadir. Yang memberikan damai dan sejahtera, memberikan kelegaan yang sejati. Dan sekarang dia masuk Yerusalem. Satu hal yang saudara pernah perhatikan atau tidak. Yesus tidak pernah keluar lagi dari pintu gerbang yang sama. Dia masuk Yerusalem. Dia tidak pernah keluar lagi dari gerbang itu. Yerusalem seakan-akan sekarang sudah menjadi lumpur seperti alam maut. Yang membuat orang masuk
Yesus masuk ke dalamnya, seakan-akan ditelan di dalam Yerusalem. Tapi kali ini Matius berkata, rejoice. Not sadness again, tapi rejoice. Bersukalah hai putri Sion, hentikanlah tangisanmu. Karena yang datang adalah rajamu. Dia masuk memang kota Yerusalem. Dia masuk kota Yerusalem. Memang dia tidak pernah keluar lagi dari Yerusalem. Tetapi dia bukan saja tidak keluar dari Yerusalem. Lebih dari itu yang dia kerjakan. Dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Yang dia kerjakan lebih dahsyat dari siapapun yang pernah bisa masuk kota Yerusalem. Kalau dia sekedar masuk kota Yerusalem setelah Minggu Palem itu dan dia keluar lagi, itu namanya sekedar jalan-jalan, saudara. Tidak merubah apa-apa. Tidak ada harapan sama sekali bagi Israel. Tapi Tuhan Yesus rela masuk Yerusalem seperti masuk ke dalam alam maut itu. Dia sendiri terlebih dahulu kerjakan itu. Dan dia disalibkan di belakang dari Yerusalem, di Bukit Golgota. Tapi pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Hai maut, di manakah sengatmu? Itulah Easter. Maka ketika Tuhan Yesus berjanji kepada Petrus, di dalam dasar inilah, maka gereja tidak akan ditenggelamkan oleh alam. Alam maut tidak akan dapat menguasainya. Karena gereja berdasarkan Yesus Kristus. Dwelling place of God. Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Itulah Minggu Palem. Jikalau kita sungguh mengerti arti makna daripada Minggu Palem, mari kita dengar seruan Matius. Hai putri Sion, bersukacitalah. Karena rajamu yang lemah lembut, yang merubah alat-alat perang seperti yang dinubuatkan Yesaya, menjadi alat-alat yang menghasilkan makanan dan minuman. Yang merubah busur-busur panah yang beracun menjadi pisau yang memberikan makanan dan minuman. Yang menolong kita mempersiapkan makanan dan minuman. Yang merubah alat-alat perang menjadi alat-alat yang membawa sejahtera bagi umat manusia. Jangan gentar, alam maut tidak akan menguasai gerejanya. Pada saat yang sama pagi hari ini saya mendengar kabar adanya bom di Makassar. Jangan sedih dan gentar. Karena alam maut tidak akan dapat menguasai gerejanya. Karena Yesus Kristus sudah masuk ke Yerusalem. Dan dia bangkit dari antara orang mati. Mari kita hidupi panggilan kita. Bukan sekedar bertahan di gedung-gedung yang kita miliki. Tapi bertahan di hadapan Allah yang hadir. Baik di dalam gedung gerejanya. Yang Tuhan berikan dan berkati bagi kita pakai. Tapi juga ketika seperti Daud di padang. Ketika menggembalakan domba. Daud mendengar panggilan Tuhan. Ketika dia menghadapi singa yang buas. Tuhan beserta dengan dia. Ketika menghadapi kesunyian, kesepian dia. Tuhan beserta dia. Dan tangannya Daud tidak dipakainya untuk berbuat kejahatan. Sekalipun Saul sudah di depan mata dia. Dia tidak membunuh Saul. Karena dia ingat Saul orang yang dipilih, yang di-anoint, yang diurapi oleh Allah. Dan Allah hadir beserta dengan dia. Dia tidak membiarkan tangannya dinodai oleh dosa. Dan Yesus Kristus menggenapi apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Daud. Dia adalah God's
dwelling place. Allah yang hadir di dalam kehidupan kita. Sambutlah dia dengan sukacita, dengan bersyukur kepadanya. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Dengan sikap yang berdoa kita menaikkan pujian. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me thy great salvation, so rich and free. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Thank you Lord. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me thy great salvation, so rich and free. Kita tenangkan diri di hadapan Tuhan, mendengarkan pianis memainkan satu kali lagu ini. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Penuhlah hati kita dengan sukacita karena yang datang di tengah-tengah dunia yang kelam ini adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Yang menyertai dan berserta dengan kita adalah Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita. Yang memimpin perjalanan kita adalah Yesus Kristus, Tuhan, penyelamat kita. Biar hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur kepadanya. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Kiranya firman-Mu terus berkumandang di dalam hati kami, memberi pengertian kepada pikiran kami, memenuhi kami dengan sukacita-Mu, dan memberi kekuatan kepada kami melakukan dan menghidupi kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Biar kami boleh sungguh mengalami kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Kehadiran-Mu tiap-tiap saat, tiap momen di dalam hidup kami. Di dalam penyertaan-Mu yang ajaib. Supaya seluruh hidup kami menggenapi apa yang Kau kehendaki. Sampai Maranatha. Tuhan, kami berdoa bagi keadaan di Indonesia yang tidak habis-habis. Masih adanya kebencian, adanya nafsu-nafsu keinginan jahat yang mempergunakan kejahatan dengan segala alat-alatnya untuk merusak satu kepada yang lain. Kiranya Tuhan berbelas kasihan sehingga kami tidak dikuasai oleh dosa dan akhirnya tumpuk sampai kepada pemenuhan dosa yang menakutkan dan berhadapan dengan penghukuman-Mu. Kiranya Tuhan berbelas kasihan sehingga hati yang jahat boleh diubahkan. Niat-niat yang jahat boleh dipatahkan. Dan kasih karunia-Mu sekali lagi dinyatakan. Dan pakailah gereja-Mu supaya kami menyadari kehadiran-Mu. Bukan sekedar meyakinkan diri kami supaya aman. Hanya melihat gedung-gedung, melihat apa yang kami dapat lakukan dan kerjakan. Tapi biarlah kami boleh menyandarkan diri kami kepada perjanjian-Mu, kepada firman-Mu, kepada kehadiran-Mu di dalam hari-hari hidup kami.
dan taat kepada panggilan-Mu di dalam setiap langkah kami. Pimpin dan sertai kami ya Bapa. Dan kiranya penghiburan daripada Tuhan sekali lagi memenuhi hati kami. Dan kesukaan daripada Roh-Mu yang kudus sekali lagi boleh memimpin setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita memperbaharui sekali lagi komitmen pengakuan iman kita. Demikian pengakuan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat sekalian, tiba saatnya kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan sebagai penata layan kasih karunia Allah. Kita mengerjakan terus pekerjaan Tuhan di dalam panggilan anugerahnya. Mari kita bawa persembahan syukur kita dengan iringan pujian kita. Jalan salib perlulah korban. Sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa syafaat dan berdoa persembahan bersama-sama. Mari kita bersehati berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami memuji Engkau, bersyukur kepadamu untuk segala rahmat kemurahan-Mu, pemeliharaanmu dan penyertaan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Engkau Allah yang maha tinggi, yang tidak diam di dalam rumah-rumah apapun juga. Tetapi Engkau berkenan hadir karena takhta-Mu di surga dan kaki-Mu di bumi. Tidak ada suatu tempat di mana Engkau tidak hadir. Penyertaan-Mu sungguh ajaib di dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan senantiasa hidup dengan kesadaran di hadapan-Mu
di dalam hari-hari hidup kami. Sehingga kami sungguh boleh menyatakan kasih karunia-Mu di tengah-tengah dunia yang gelap dan berdosa ini. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau sudah datang, bahkan Engkau sudah masuk ke Yerusalem, dan Engkau sudah mematahkan sengat maut di dalam kuasa kebangkitan-Mu. Biar kami mempersiapkan diri untuk memahami makna salib-Mu melalui perjamuan kudus pada Jumat ini. Dan sekaligus mempersiapkan kami memahami dan mengalami sekali lagi kuasa kebangkitan-Mu di dalam hari-hari hidup kami. Karena masa depan kami bukan kematian. Masa depan kami adalah kebangkitan bersama dengan Engkau di dalam langit dan bumi yang baru. Dan di dalam kasih karunia-Mu di dalam hari-hari hidup kami. Kami berdoa di tengah-tengah masa pandemi ini ya Tuhan. Berilah kami sebagai gereja-gereja-Mu hikmat yang daripada-Mu. Sehingga kami dapat memahami dan menilai hidup kami dengan benar di hadapan-Mu. Apa yang sepatutnya kami kerjakan semasa pandemi ini. Dan apa yang sepatutnya kami kerjakan setelah pandemi ini berlalu. Supaya nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Dan kehendak-Mu digenapi dan dikerjakan di dalam dunia yang berdosa ini. Tuhan, berilah kami sebagai gereja-Mu hikmat-Mu, bukan sekedar kami bisa survive di dalam situasi ini. Tapi lebih lagi kami beroleh hikmat daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga kami tahu apa yang kami seharusnya kerjakan dan persiapkan. Apa yang sepatutnya perlu diperbaiki dan diperbaharui. Bagaimana panggilan kami yang sepatutnya kami menggenapi apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam hari-hari hidup perjalanan kami. Baik sebagai anak-anak-Mu maupun sebagai gereja-Mu. Tuhan, kami berdoa di tengah-tengah masa vaksinasi dunia ini. Biar Tuhan tetap memelihara dan menyatakan kemurahan-Mu. Sehingga apa yang dapat manusia kerjakan di dalam berkat Tuhan memberikan faedah. Baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Baik negara yang mampu memproduksi vaksin maupun yang tidak. Biar keadilan dan sejahtera Tuhan tetap berlaku atas seluruh bumi ini. Karena kami semua adalah manusia ciptaan-Mu ya Bapa. Kiranya kasih karunia-Mu boleh menyadarkan manusia rentannya hidup kami. Misteri daripada hidup kami. Sehingga kami boleh mencari kembali wajah-Mu. Dan mengharapkan pertolongan yang daripada-Mu. Kami juga berdoa bagi gejolak-gejolak politik di tengah-tengah situasi pandemi. Seperti yang terjadi di Myanmar. Tuhan, nyatakan belas kasihan kemurahan-Mu. Supaya di tengah-tengah ketegangan demi ketegangan. Dan kematian-kematian yang berlangsung. Kiranya Injil Tuhan boleh membreakthrough di dalam kebuntuan hati manusia yang gelap. Keinginan manusia menguasai dan memakai alat-alat perang untuk menghancurkan tubuh sesama. Kiranya Injil Tuhan boleh membreakthrough keadaan yang sukar ini. Demikian pula di setiap negara-negara dengan berbagai-bagai pergumulan masing-masing. Kiranya kasih karunia Tuhan tetap dinyatakan. Di dalam bumi yang begitu kecil dibandingkan alam semesta yang begitu dahsyat. Namun Engkau mengasihi dunia ini. Sehingga Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal. Dan kemurahan dan anugerah Tuhan dinyatakan. Kami berdoa sekali lagi bagi jemaat-Mu Irect Trinity. Tuhan berkati satu demi satu. Di dalam kasih karunia-Mu. Biar kami tetap boleh saling menguatkan seorang dengan yang lain. Di dalam anugerah Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa. Hanya di dalam satu nama yang kudus. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, kita mengakhiri kebaktian kita hari ini. Dengan doksologi. Segala mulia bagi Allah Tritunggal. Dan menerima berkat Tuhan.
Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Masukilah minggu yang baru ini di dalam setiap langkah dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan, penghiburan, penyertaan, dan pimpinan Roh Kudus berlimpah bagi hidupmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kita bersateduh sejenak bersama-sama. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman dari elders.